Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kesempatan pagi hari ini kita akan memperdalam kembali pokok bahasan tentang komposisi penduduk. Jadi kita akan memperdalam mengenai pokok bahasan komposisi penduduk. Mari kita perhatikan anak-anak sekalian bahasan berikut. Apa itu komposisi penduduk? Kita perhatikan. Pengertian dari komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria itu antara lain usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, mata pencarian, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia baik secara tunggal atau interval usia tertentu. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian adalah pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencariannya. Itu pengertian dari komposisi penduduk. Negara kita Indonesia memiliki 4 permasalahan pokok kependudukan di Indonesia. Di negara kita Indonesia ini memiliki 4 permasalahan pokok kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Yang kedua, penyebaran yang tidak merata. Yang ketiga, tingkat kelahiran yang tinggi. Yang keempat, usia penduduknya muda. Ini 4 permasalahan pokok penduduk Indonesia. Kita lanjut anak-anak sekalian. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk dunia. Setelah Cina, India, Amerika Serikat, baru yang keempat penduduk Indonesia. Tahun 2015, penduduk itu 256 juta jiwa. Yang kedua, yang B-nya penyebaran tidak merata. Jumlah penduduk yang besar kebanyakan berpusat di Pulau Jawa. Di pulau-pulau lain, Kalimantan, Papua, itu sangat sedikit jumlah penduduknya kalau dibandingkan dengan luas Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Pulau Jawa itu masih paling kecil, tapi penduduknya paling padat. Ini persebaran penduduknya, petanya. Kamu perhatikan. Pulau Kalimantan itu yang begitu luas, Sumatera, juga Sulawesi, Papua, banding dengan Jawa, justru penduduknya sedikit-sedikit. Tapi Jawa padat sekali. Ini perhatikan beberapa daerah Indonesia penduduknya masih sangat sedikit. Tuh, contohnya Papua. Kepadatan rata-ratanya cuma 4 jiwa per kilometer. Sementara Pulau Jawa itu mencapai 945 jiwa per kilometer. Ya. Perhatikan itu. Persebarannya ya tidak merata, ya. Sebaran nggak merata, kebanyakan memblok di Pulau Jawa. Memang Pulau Jawa itu sangat subur. Juga terdapat DKI Jakarta yang merupakan ibu kota, juga pusat pemerintahan. Sehingga Pulau Jawa ya samping subur, ada ibu kota negara, ya sehingga penduduknya padat. Inilah kelemahan negara kita Indonesia. Tingkat kelahiran yang tinggi.
Pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 mencapai 1,% per tahun. Penanggulangannya dengan program KB. Usia penduduk muda, sudah pertumbuhannya tinggi, usia penduduknya muda, usia belum produktif 0-14 tahun sangat banyak, sehingga menjadi beban ketergantungan bagi penduduk produktif yang 15-64 tahun. Jadi dependensi rasionya sangat tinggi. Anak sekalian, ya. Penanggulangannya ya tadi. Ini tugasnya, anak sekalian. Tugasnya ada 4 soal yang harus kamu jawab. Untuk ini saya yakin kamu bisa menjawab soal-soal ini. Kamu tidak perlu dikumpulkan, kerjakan di buku latihan, kamu simpan. Nanti ketika tatap muka, Bapak akan jelaskan semuanya ini. Sampai sini saja PJ kita pagi hari ini mengenai komposisi penduduk. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.